أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi, balik murajaah sebentar tentang maksud surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kenapa ini menjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengatakan alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ada sebuah kisah di mana orang kafir Quraisy mereka itu senang kalau Persia menang, sedangkan kaum muslimin senang kalau Romawi menang. Apa alasannya? Alasan berkaitan masalah akidah, keyakinan. Kita kalau bicara Persia itu, dia nyembah apa? Nyembah apa? Iya, kaum Majusi. Berarti diistilahkan nyembah berhala. Keyakinan ini sejalan dengan keyakinannya orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian mereka senang karena melihat ya dari nyembah berhalanya. Jelas? Maka kemudian mereka senang. Sampai dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan tentang ayat ini bahwa pada waktu ya orang-orang Persia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi, ya, sehingga orang-orang Romawi terhimpit dan mereka akhirnya tinggal di mana? Konstantinopel. Sebagian arealnya dikuasai sama Persia. Dan orang-orang kaum muslimin, kenapa mereka senang orang Romawi menang? Karena sama-sama ahli kitab. Mereka orang-orang apa? Nasrani. Saya nggak bilang Kristen nih. Orang-orang Nasrani di waktu itu, maka orang Nasrani ini ya dari sebelum datangnya Islam ini sudah kuat di mana? Di Romawi dan menjadi agama resmi. Bahkan diketemukannya Injil Perjanjian Lama itu di mana? Di Romawi. Tahun berapa? Sekitar tahun 70 Masehi. Sedangkan Nabi Isa meninggal tahun 30 Masehi. Jadi
ada banyak yang hilang dari ajaran dan sudah banyak yang diselewengkan. Jadi istilahnya Nabi Isa diangkat ke atas tahun 30 ya, sedangkan ketemu Injil di Romawi tahun 70. Berarti selisih berapa tahun? 40 tahun. Dan ini sudah banyak penyelewengan, apalagi ke sekarang. Tapi intinya adalah masalah ini. Akhirnya dari permasalahan ini tadi, ikhwah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Akhirnya orang-orang Quraisy ngajak taruhan dulu. Ya, kita tahu orang-orang Quraisy ya, mereka dengan kebiasaan jahiliyah. Akhirnya ditantanglah kaum muslimin, kata kaum muslimin, baiklah. Waktu itu dengan perjanjian 4 ekor onta. Tapi di riwayat ada 2 riwayat. Abu Bakar mengatakan 5 tahun lagi Romawi menang. Riwayat yang lain 7 tahun lagi Romawi menang. Akhirnya perkataan Abu Bakar ini salah, tetap gak menang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kalian fahami tentang istilah bid'ah? Kan di bawah 10 tahun. Akhirnya mereka buat lagi yang kedua, tantang mereka, kata Rasulullah, tantang orang Quraisy. Akhirnya dipasang berapa? 9 tahun. Paham ya? Karena mereka mengadu kepada Nabi SAW, kalian tahu nggak bid'ah? Langsung mereka paham, oh iya, antara 3 sampai 9, berarti difahami yang mentoknya, yang terakhir, yang 9-nya. Begitu difahami yang 9-nya, langsung benar. Tidak sampai 9 tahun, akhirnya menanglah orang-orang Romawi. Dan disinilah menanglah kaum muslimin terhadap siapa? Orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, fi bid'i sinin, ya, dalam berapa? Bid'ah 9 tahun. Maka inilah yang kemudian ya dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ini termasuk menjadi mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan disebutkan oleh diriwayatkan dari Sulaiman ibn Marhan al-A'mashi ya, kemudian diriwayatkan juga dari Muslim dari Masruq, menceritakan bahwa Abdullah pernah berkata, ada 5 perkara yang telah berlalu, bicara asap, adab, pembalasan, rembulan, serta Romawi. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam riwayatnya. Berarti Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang perkara-perkara ini. Paham? Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu setelah Rasulullah SAW berdakwah 10 tahun ya, dengan dakwah apa? Tauhid ya, 10 tahun. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah itu ya mi'raj ya, akhada ala asyra sinin yad'u ila tauhid. Rasulullah SAW 10 tahun berdakwah kepada tauhid, masih belum ada syariat lain. Jelas sampai sini. Kemudian mulainya kapan? Setelah itu Rasulullah SAW di tahun ke-10-nya ya, Rasulullah melakukan mi'raj. Kemana? Ke langit. Menerima wahyu tentang apa? Salat sah ya. Furidat alaihi salawatil khams, maka diwajibkan kepadanya salat 5 waktu. Dari salat 5 waktu ini berarti di Mekah berapa tahun menjalankan salat 5 waktu? 3 tahun persis. Dan tepat di dakwah terang-terangan. Karena 10 tahunnya sembunyi. Jelas? 3 tahunnya terang-terangan. Pada waktu 3 tahun terang-terangan, Allah perintahkan dengan salat. Artinya mereka itu punya ya modal besar pendukung buat bisa ngadepin tekanan di dakwah terang-terangan tadi, yaitu apa? Salat. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Waju'ilat qurratu a'yuni fis shalah,
Aku dijadikan penyejuk mataku di sholat. Para sahabat itu kalau sudah sholat senang. Bahkan ketika mereka sholat, antum tahu, saking khusyuknya mereka. Ya, Umar bin Khattab ketika sholat ditusuk, ya, maka kemudian masih bisa bertahan, nggak langsung jatuh, masih bisa bertahan, kemudian langsung jatuh. Setelah jatuh, para sahabat baru tahu kalau Umar ketusuk. Sebelumnya nggak tahu mereka. Subhanallah. Dari sinilah kondisi. Ini menunjukkan apa? Pada waktu ditusuk, ya, tetap berjalan. Karena apa? Ketenangan itu bisa ngalahin rasa sakit. Tapi lama-lama sakit juga diri kita bakal apa? Lemah. Setelah lemah baru kemudian jatuhlah Umar bin Khattab dari sini. Kalau nggak tenang sholatnya, ya, disenggol orang hatinya kacau langsung, betul nggak? Tapi kalau tenang, walaupun ditusuk sekalipun, menunjukkan bagaimana rasa tenangnya dan nikmatnya ibadah itu, sehingga rasa sakitnya itu berkurang jauh. Sampai kemudian Rasulullah nyuruh Bilal ketika mengumandangkan salat, kata Rasulullah apa? Ya Bilal, arihna bis-salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Yuk kita nikmatin hidup istilahnya dengan salat. Makanya dari sini para sahabat, ya, Mus'ab ibn Umair, antum tahu sendiri, Mus'ab ibn Umair awalnya adalah seorang pemuda yang Rasulullah katakan hidupnya paling nikmat. Antum tahu saking nikmatnya Mus'ab ibn Umair. Diriwayatkan tentang kisahnya Mus'ab ibn Umair, ketika bangun tidur, ibunya saking manjainya, makanan itu sudah ada di sebelahnya. Bangun tinggal makan. Hidupnya kayak surga dunia kalau orang bilang, enak ya hidupnya. Secara fisik Mus'ab bin Umair mendapatkan itu. Bahkan pakaiannya dikasih yang paling bagus, minyak wanginya yang paling mahal. Mus'abnya udah lewat, ya radhiyallahu an. Kemudian minyak wanginya masih ketinggalan baunya. Saking mahalnya. Makanya Rasulullah sampai menjelaskan apa? Pemuda yang paling enak hidupnya secara duniawi kalau kita bicara adalah Mus'ab ibn Umair. Namun ketika kemudian dia sholat, berarti berapa maksudnya? 3 tahun pada waktu terang-terangan. Dia sholat ketahuan ibunya, maka ibunya menjadi orang yang nyiksa paling mengerikan. Sampai Mus'ab ibn Umair datang di depan para sahabat, bajunya dengan baju kain yang kasar, jelek, dalam posisi sobek, bahkan badannya penuh luka. Saudaranya ngelihatnya nggak tega, tapi ibunya bencinya luar biasa, maka dia menyiksa dengan sadis. Sampai para sahabat melihat Mus'ab bin Umair itu nangis. Dia merelakan dunianya yang begitu luar biasa dengan petunjuk hidayah Islam. Bertahan dengan apa ya ikhwah? Salat. Ketahuan salat lanjut, bukan tambah berhenti. Karena mereka merasakan ketenangan di salat. Kalau nggak ngerasain ketenangan, nggak mungkin mereka bisa bayar dengan besar itu. Karena siapa yang kemudian kalau dibicarakan dengan Mus'ab bin Umair, dengan kehidupan dunianya, orang mengatakan ini hidup paling enak. Semua orang mengakui perkara itu secara duniawi, tapi Mus'ab menukarnya dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Tukar hidupnya. Maka dia hidup di bawah siksaan ibunya, disertai dengan apa? Tekanan, namun dia tetap jiwanya tenang karena sholat menjadi apa? Menjadi pendukung hidup untuk selalu bisa menikmati hidupnya. Dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sholatnya. Makanya kalau kita bicara orang-orang soleh dulu, ya, itu kalau janjian kapan kira-kira? Habis isya atau sholat tahajud? Habis tahajud, anda bayangin, karena kebiasaannya orang-orang tahajud tidak busa sholihin, ketemu sama orang kira-kira nih, ya, dekat-dekat subuh jam 3 janjian. Kita kalau janjian jam 3 ada apa ya, akhi? Karena kebiasaan mereka menghidupkan setengah malam. Setelah itu janjian, habis itu sholat subuh. Jadi kebiasaan, karena mereka melihat sholat sebagai apa?
sebagai kenikmatan hidup, kenikmatan, bukan butuh lagi, nikmatnya hidup di ibadahnya sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian setelah 3 tahun apa? Ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Setelah 3 tahun diperintahkan buat hijrah ke kota Madinah. Nah, pembahasan ini kita berbicara masalah hijrah. Kenapa harus hijrah? Hijrah itu ada 2 jenis. Nanti kita juga berbicara. Wal hijrah intiqal min baladi syirk ila baladil Islam. Ya. Hijrah itu ya berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Paham? Nanti pengertian negeri Islam itu apa? Kita juga jelasin. Orang sering kadang-kadang rancu masalah pengertian negeri Islam. Sampai disebutkan loh, Indonesia itu bukan negeri Islam. Patokannya apa kalau mereka sampai mengatakan kayak gitu itu? Kita harus pakai dalil ketika kemudian menghukumi sesuatu. Hati-hati ya ikhwah. Bahkan ada orang yang mengatakan, oh bukan negeri Islam. Malah kemudian hijrahnya kemana? Ke Australia. Subhanallah, tambah berat lagi. Ya, ada, banyak terjadi. Mereka hijrah kemana? Justru dianggap bukan negeri Islam, kemudian hijrahnya malah ke Australia. Banyak enggak? Banyak. Alasannya apa? Nanti kita jelasin. Wal hijrah faridatun ala hadhil ummah min baladi syirk ila baladi Islam. Hijrah itu hukumnya apa? Wajib. Sampai orang yang kemudian tidak bisa ibadah dan mereka nggak mau hijrah, maka mereka mati dalam kondisi membawa dosa besar. Allah akan adab mereka. Di dalam ayat disebutkan. Makanya pentingnya hijrah. Dan hijrah yang dimaksud ini adalah hijrah makani, hijrah tempat. Karena hijrah itu ada 2 jenis. Ya. Wahia baqiyatun ila an taqum as-saah. Sampai kapan kita harus hijrah seperti ini? Kalau ternyata contoh tempat yang kita tempati tidak bisa menjalankan Islam dengan luasa, sampai kiamat kita harus seperti ini. Faham? Ila an taqum as-saah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh. Dalilnya ini. Orang-orang yang tawaffahumul malaikah, dicabut nyawanya oleh para malaikat yang mendolimi diri mereka sendiri. Tahu mendolimi diri mereka sendiri maksudnya apa? Melakukan kemaksiatan. Ya, karena kemaksiatan secara pribadi di luar kesyirikan kalau kita bicara. Ya, maka kemudian ini disebut dengan dolim pada diri sendiri. Ya, antum mau nggak sholat, mau nggak menunaikan puasa, nggak menunaikan zakat, maka ini disebut dolim sama diri sendiri. Paham ya di sini? Nah, kemudian malaikat bertanya, kenapa kalian melakukan perkara ini? Mereka mengatakan, qalu kunna mustada'afin. Kami ini orang-orang yang dilemahkan, ditindas. Paham? Berarti apa? Arealnya mendukung buat ibadah nggak di sini? Enggak kan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka di atas muka bumi, dilemahkan di atas muka bumi, ditekan. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dalilnya, penekanannya, kewajibannya di sini. Allah mengatakan, ya, bukankah bumi Allah ini luas? Maka kalian berhijrah. Maka hukum hijrah apa? Hukumnya wajib ain. Kalau sudah kayak gini, tidak ada istilahnya fardu kifayah. Wajib ain, harus dilakukan. Ya. Kemudian Allah katakan apa? Ma'wahum jahannam wasa'at masira. Tempat mereka apa? Neraka jahannam. Ketika mereka tidak mau hijrah, tetap tinggal di tempatnya, sedangkan mereka tidak bisa menjalankan ibadah Allah dengan luasa, maka Allah ancam tempatnya di neraka. Seburuk-buruk tempat, ya. Wasaat masirah. Allah SWT mengatakan, illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan
wala yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang kemudian dimakan dari laki-laki dan perempuan dan juga anak-anak yang mereka nggak bisa untuk apa? Berhijrah karena kepentok finansial dan lain sebagainya, kondisi, dan mereka ya tidak mendapatkan jalan ya, petunjuk jalan. Kenapa? Nggak ngerti gimana caranya. Ini di luar kondisi yang wajib tadi. Karena apa? Mereka dalam posisi darurat, nggak memungkinkan. Tapi ketika mereka punya kemampuan, maka hukumnya wajib. Makanya Rasulullah berhijrah dari mana? Dari Mekah menuju ke Madinah. Hijrah pertama kali terjadi di mana? Dari Mekah menuju ke mana? Habasyah, sahih. Karena ini ya ikhwah, karena bicara mereka kepingin leluasa. Leluasa buat apa? Beribadah. Dulu mereka sudah berharap, mereka akhirnya berhijrah, beberapa orang menuju ke sana. Bahkan dilindungi sama Raja Habasyah. Masuk Islam gak Raja Habasyah? Masuk. Makanya terjadi salat ghaib pertama kali, yaitu salat mayit yang gak ada mayitnya. Kenapa? Menyolati siapa? Raja Habasyah. Karena Raja Habasyah ketika meninggal, ya, gak ada yang menyolati di sana. Maka kaum muslimin bersama Rasulullah menyolati dengan cara apa? Salat ghaib. Jadi awal ya terjadinya syariat salat ghaib karena memang jenazahnya nggak ada yang nyolatin di sana. Makanya para ulama menjelaskan salat ghaib itu nggak kemudian dengan seleluasa itu seseorang ketika nggak bisa datang langsung salat ghaib, enggak. Tetapi apa? Tetapi seseorang ketika kemudian nggak ada yang menyolatinya, maka dia bisa menyolati dengan cara salat ghaib. Ini yang terjadi ya, dengan berkaitan hijrahnya mereka kepada Habasyah. Setelah itu Allah juga mengatakan di ayat yang lain, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sesungguhnya bumiku itu adalah luas. Ya, maka kemudian hendaklah kalian hanya beribadah kepadaku. Ini menunjukkan kalau kita nggak bisa leluasa ibadah di sini, pindah ke yang lain. Dan orang-orang yang hijrah pasti Allah kasih jalan keluar, nggak mungkin nggak. Ya. Kemudian Imam Baghawi mengatakan tentang masalah ayat ini, nazalat hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah wa lam yuhajiru fanadahumullah bi ismil iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bagi orang-orang muslim yang belum hijrah. Jelas, maka Allah memanggil mereka atas nama keimanan. Kalau mereka beriman, hijrah. Kalau enggak, maka mereka tidak disebut dengan orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Bayangin, Allah mengatasnamakan hijrah dengan keimanan. Hal yang paling dasar yang harus kita punya. Antum bisa bayangin? Makanya kemudian Rasulullah SAW berhijrah dan menjadi sebuah kewajiban. Dan seterusnya menjadi sebuah kewajiban kalau kita tidak bisa luasa dengan perkara ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Gak bakal terputus hijrah, hukumnya tetap berjalan sampai terputusnya taubat. Jadi selama taubat masih diterima, maka hijrah masih berjalan. Jelas? Artinya orang-orang yang tidak kepingin hijrah, mereka tidak kepingin mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai diistilahkan hijrah ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi orang-orang yang tertindas dan gak mau pergi sengaja bertahan karena istilah dunia. Bumi Allah itu kan luas, betul nggak? Maka mereka adalah orang-orang yang memang menginginkan keburukan bagi hidupnya sendiri. Justru meninggal Allah nggak kasih keringanan, masukin ke neraka karena mereka salah. Dosanya berjalan. Bayangin, nggak mau hijrah, mereka mampu, dosanya berjalan. Nggak gampang ya ikhwah. Karena inti hidup ini bukan bicara masalah kerjanya, gajinya yang mana yang besar, tapi mana yang bisa membuat kita ibadah dengan mudah. Itu intinya. Jelas? Oke. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Enggak akan pernah terputus taubat sampai apa? Matahari terbit dari barat. Jelas?
Berarti kalau matahari terbit dari barat artinya apa? Kiamat. Jadi hijrah berjalan sampai kapan? Kiamat selesai. Dari sini ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berhijrah. Nah, hijrah ini para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama hijrah tempat, yaitu hijrah dari negeri musyrik kepada negeri Islam. Jelas? Ya. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak berhijrah, padahal mereka mampu dan bumi Allah luas. Dan Rasulullah menyebutkan mereka, ya, dan juga pentingnya tentang kewajiban hijrah. Kalau tidak, maka Allah mengancam mereka pasti dimasukkan kemana? Ke neraka. Ya, ibadahnya terganggu, nggak mau hijrah. Nah, sekarang kita bicara pengertian negeri musyrik, yaitu apa? Para ulama menjelaskan masalah ini. Negeri yang tidak didapati di dalamnya syiar-syiar Islam secara menyeluruh. Syiar Islam itu apa? Tempat sholat, terus adzan, terus sholatul id sah, terus sholatul jum'ah sah, ya. Semua yang hal ini merupakan syiar Islam. Jadi kalau mereka sholat id aja nggak bisa, ya, mau sholat Jumat nggak mungkin, ya. Kemudian mereka nggak mau hijrah, ya sudah, berarti meninggal dalam kondisi apa? Dalam kondisi mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Kebayang rasanya? Ya. Jadi nggak ada khilaf, Ustaz. Di Indonesia tuh nyari rezeki susah, bukan susah rizkinya, susah urusan kitanya sama Allah. Karena kalau nyari rezeki sambil maksiat ya jelas syarat ya ikhwan. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Wa ajmilu fit talab. Kenapa di negara lain kok gampang? Ya gampang ketika kemudian kita, ya, dalam kondisi, ya, mencari rezeki, kemudian sedangkan di depan kita maksiat, syaitan akan menghiasi seakan-akan menjadi sebuah kemudahan. Sedangkan di Indonesia, kalau kita mencari rezeki dalam kondisi sambil maksiat, Allah ridho nggak kira-kira? Berarti kalau kita nyari rezeki di negeri orang kafir, ya, kalau Allah nggak ridho, yang jadi penolongnya siapa? Syaitan. Selesai. Akhirnya orang dibuat ngerasa nyaman. Dengan sekarang kan dunianya mudah. Kalau dunia gampang, kemudian ibadahnya nggak gampang, apakah itu disebut dengan kemudahan? Seret. Itu namanya hidup bermasalah. Ya, makanya kita harus paham tentang perkara ini. Makanya negeri-negeri yang tidak didapatkan sebagian kecil dari syiar Islam secara menyeluruh, maka disebut sebagai apa? Negeri musyrik. Yang tidak didapatkan sebagian kecil dari syiar Islam, maka disebut sebagai negeri musyrik. Sedangkan negara Islam adalah yang didapati di dalamnya syiar Islam secara menyeluruh. Ya tadi contohnya adzan, masjid, sholat Jumat, sholat Id dan yang lainnya. Jelas di sini? Ya. Indonesia termasuk enggak? Bukan termasuk lagi. Antum di tengah mayoritas. Tapi orang kadang-kadang, ya, ngelesnya dicari kesalahannya. Ya ikhwah, enggak ada negara siapapun di dunia ini yang menjalankan aturan Islam secara total. Silahkan cek, betul apa enggak? Ya udah, dari ujung sampai ujung. Kalau kemudian patokannya negara Islam dengan cara itu, berarti nggak ada negara Islam. Ya. Sedangkan para ulama mengatakan yang disebut negara Islam yang di dalamnya ada syiar Islam secara menyeluruh. Apa itu syiar Islam? Semuanya ada di situ, maka itu negara Islam. Sudah. Termasuk diantaranya Malaysia. Antum tahu Dr. Zakir Naik hijrah nggak? Hijrah dari tempat lahirnya India kemana sekarang? Malaysia. Sah. Karena dia melihat Malaysia adalah tempat di mana mudahnya seseorang untuk menjalankan aturan Islam dalam secara personal. Faham di sini? Ya. Tapi kalau yang namanya orang maksiat, namanya juga di dalam jiwa kita ada sisi baik, ada sisi buruk.
Pasti ada orang maksiat nggak? Ya pasti ada ya ikhwah. Diri kita aja suka maksiat kok. Ya, jadi nggak bisa kemudian, bahkan ada sebagian orang, ya, orang-orang diistilahkan takfiri, ya, mereka apa? Orang-orang jihadi. Mereka apa yang terjadi? Hijrah katanya dari negara Indonesia kemana? Ke Australia, ke Belanda. Sampai heran saya. Katanya negara Islam, Indonesia bukan negara Islam. Lah Australia gimana? Ya tambah lagi ya tuh. Jadi aneh pemikirannya di sini. Nah, kenapa ya para ulama menjelaskan tentang permasalahan ini? Karena ada sebuah kisah sampai seperti ini. Ada teman di Madinah itu, ada mahasiswa Madinah, ya, diantaranya bercerita tentang bagaimana mereka orang Islam tinggal di negara bukan Islam. Di saat anaknya remaja, ya, usia sekolah kira-kira SMA lah, SMP gitu. Ya, di sana, anda tahu dibully sama teman-temannya. Gara-gara apa? Dia satu-satunya yang perjaka, gak mau zina. Dibully sama temannya. Jadi temannya semua ngejekin gara-gara dia gak mau zina. Kalau sudah kayak gini gimana? Berarti siapa yang terancam? Turunan kita bermasalah. Siapa yang mulai salah? Diri kita sendiri. Karena kenapa kita menempatkan diri kita dan turunan kita di tempat yang gak lazim, yang dimana kita susah untuk menjalankan agama Islam. Sedangkan orang-orang yang tidak menjalankan agama Islam dan gak gampang, mereka akan menjadi terasing. Betul nggak? Sangat terasing. Bahkan di Indonesia ada tempat yang kemudian Islam menjadi masih agak terasing. Di mana? Banyak, seperti di Bali, yang mayoritasnya apa? Mereka bukan orang-orang Muslim. Maka orang-orang ketika kemudian kalau dia di tempat yang mudah melakukan Islam, ada tempat-tempat yang mayoritas Islam di situ, maka nggak ada permasalahan. Tapi kalau dia hidup di tempat yang kemudian minoritas Islam dan dia menjadi orang-orang yang kemudian terhimpit, maka dia wajib hijrah, wajib hijrah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadiyalladzina amanu. Allah mengistilahkan apa? Dengan atas nama keimanan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sesungguhnya ya, bumiku luas, maka hanyalah kepadaku engkau beribadah, sembahlah aku saja. Ya. Di sini menunjukkan bahwa orang yang tinggal di negeri musyrik akan sulit untuk beribadah kepada Allah. Berhijrah dari negeri musyrik menuju negeri Islam, hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, karena hukum asal, perhatikan, hukum asal tinggal di negeri musyrik, hukum asalnya nggak boleh, asalnya. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan disahkan Al-Albani, ana bari'um min kulli muslim yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Rasulullah SAW. Dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Berarti hukum asalnya boleh nggak? Hukum asalnya nggak boleh. Ya, dilarang untuk tinggal di negeri kafir. Asalnya. Karena Rasulullah mengatakan secara jelas. Jelas nggak ini? Jelas dalilnya. Nggak ada kemudian takwil dalam dalil ini. Rasulullah ngomong secara jelas, saya berlepas diri dari orang-orang muslim tinggal di tengah-tengah orang kafir. Ya, berarti tinggal di negeri kafir pada dasarnya nggak boleh. Negeri yang kemudian susah kita buat ibadah. Tapi kalau Islam, kalau Indonesia, subhanallah, antum ibadah, ya, subhanallah, semua mayoritas mereka kenal Islam. Ketika itu Islam, maka kemudian mereka mendukung. Jelas kan? Betul nggak? Bahkan kajian di mana-mana. Betul nggak? Masjid banyak. Antum bisa sholat. Kalau antum susah buat sholat di masjid, maka berbahaya malahan. Karena nggak ada istilahnya kemudian orang kemudian nggak sholat di masjid. Karena masjid banyak. Apalagi daerah sini. Setiap gang punya masjid. Jelas di sini? Ini menunjukkan. Ya. Nah, sekarang seseorang boleh tinggal di negeri kafir, memberikan 3 syarat.
Yang paling utama syaratnya dia bisa menjalankan apa? Syariat Islam dengan tenang, nggak diancam, nggak diapa. Jelas? Sebagaimana Allah berfirman, ya, Allah katakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang ya diwafatkan malaikat dalam keadaan apa? Zalim dirinya terhadap dirinya sendiri. Kenapa kalian melakukan ini? Karena kita ini adalah orang-orang yang apa? Mustad'afin, ya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tertindas, dilemahkan di negeri itu, ya, di bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah tanah Allah ini, bumi Allah itu luas? Maka kalian bisa berhijrah di dalamnya, ya. Maka mereka tempatnya di neraka dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Yang kedua, ya, mereka memiliki ilmu dan iman yang cukup untuk apa? Membantah syubhat yang ada dan menyelamatkan mereka dari syahwat. Karena kira-kira negeri yang bukan muslim, ya, banyak kemaksiatannya enggak? Pakaiannya bener enggak? Pakaiannya bener enggak? Enggak. Yang ngajarin nutup aurat, ya, dengan kewajiban yang luar biasa adalah agama Islam. Selain Islam gimana? Sudahlah tahu sendiri. Tahu sendiri. Selain Islam semua mengajarkan mereka membuka auratnya. Sedangkan kita tahu membuka aurat, mengundang kemaksiatannya itu lebih besar. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi SAW bahwa al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafahash syaitan. Syaitan memanfaatkannya. Dengan cara apa? Syaitan jerumusin dia, ya, dan syaitan menjadikan dia alat buat jerumusin orang lain. Walaupun istilahnya setengah tua sekalipun, kalau syaitan menghiasi tetap menjadi indah di mata kelihatannya karena syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Jelas enggak? Jelas di sini, ya. Mengerikan luar biasa. Ya, namanya perempuan itu dipakai sebagai alat dijerumusin dia. Bahkan kalau istilah perempuan pakai minyak wangi, ya, suami istri jalan, yang nengok siapa? Nggak mungkin suaminya tok, perempuannya juga ikut nengok. Betul nggak? Perempuan lagi bisa nengok. Duh, siapa tadi? Berarti ya Pak, dia membawa fitnah. Ini yang terjadi. Sedangkan kalau bukan di negeri muslim, maka orang yang pakai jilbab jadi minoritas. Berarti kita lebih mudah buat terfitnah. Jangan bicara iman saya kuat. Siapa kita? Nah, kita ini lebih banyak mudah dipengaruhi daripada mempengaruhi. Jelas sampai sini. Kemudian yang ketiga, ya, dia memiliki, kalau tidak, dia memiliki kebutuhan di negeri musyrik. Kebutuhan yang syar'i, ya, dari mulai, ya, karena apa? Dia diutus oleh negaranya buat apa? Belajar. Atau dia kepingin berobat, atau dia kepingin berdakwah. Boleh nggak berdakwah? Sangat boleh. Bukan boleh lagi, diperintahkan buat berdakwah. Tapi kalau kita dai bukan, berobat enggak, cuma cari kerja, maka harusnya di mana? Negara muslimin di sini. Kenapa? Karena bumi Allah luas. Kalau sampai cari kerja, ibadah susah, maka kita yang salah. Kira-kira kerja kita berkah nggak hasilnya? Jangan bicara hasil berkah. Kalau kemudian di bawah murkanya Allah Azza wa Jalla. Jangan bicara hasil berkah. Berapa banyak orang-orang yang kerja di luar negeri, dengan dia tidak bisa beribadah, pulang malah justru habis uangnya dan dia tidak bisa buat apa-apa. Banyak nggak di sini? Banyak. Selesai. Sampai mereka mengatakan apa? Di sana Ustaz, mereka memanusiakan manusia. Bukan bicara manusiakan manusia. Yang jadi permasalahan, apakah kita bisa ibadah dengan baik atau tidak? Karena namanya kezaliman dimanapun terjadi. Ya,
Oh, aturannya rapi. Kalau rapi dari segi ya kehidupan duniawi, tapi kalau bermasalah dari segi ibadah kita sama Allah tetap bermasalah. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali buat ibadah. Tujuan utama kita tidak tercapai, maka kita tidak disebut dengan hidup yang sebenarnya. Selesai. Tapi kalau tujuan utama kita tercapai, maka kita bisa hidup dengan sebenarnya. Karena dunia sebagai pendukung, bukan tujuan utama. Allah mengatakan apa? Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah keutamaan negeri akhirat, Allah katakan. Sebanyak-banyaknya kita disuruh. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan pernah lupakan bagianmu di dunia. Allah bicara dunia sebagai pendukungmu buat mendapatkan negeri akhirat. Ini kehidupan yang sebenarnya. Makanya berapa banyak orang-orang yang kemudian pulang dari negeri-negeri yang mereka tidak bisa beribadah dengan baik, justru mereka bukan mendapatkan kebahagiaan, malah bercerita tentang permasalahan. Sampai dikatakan apa? Kalau di Indonesia ini nyari kehidupan susah. Ya ikhwah, intinya dimanapun kalau kita bermaksiat sama Allah, di tengah kita mencari rezeki, maka rezeki kita akan terhambat. Jelas? Kenapa di sana lancar? Ketika kita lancar nyari rezeki dalam segi finansial, kalau ibadah kita bermasalah disebut lancar. Hidup kita terhambat. Itu intinya. Ya. Ini yang dimaksud. Makanya kemudian yang terakhir kita bicara adalah hijrah secara maknawi. Kenapa disebut dengan secara maknawi? Nah, ini yang kemudian banyak yang terjadi, yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang telah Allah larang. Ya, mereka dari contoh nih, ya, lingkungan yang kemudian buruk, mereka dari mulai keburukan mereka hijrah menuju kepada kebaikan. Ini disebut dengan hijrah secara maknawi. Kalau diri mereka buruk, mereka muhasabah. Kira-kira apa yang terjadi? Oh iya, di tempat saya banyak maksiat. Ya udah gitu, mereka hijrah untuk mencari tempat yang lebih baik, di mana mereka ya mendapatkan dukungan menuju kepada ketaatan. Karena inti hijrah itu ada dua jenis, yaitu makani dan maknawi. Secara tempat, ya, kemudian juga secara hati. Maka istilahnya hijrah dari hati kita buruk kita perbaiki menuju kepada ketaatan Allah. Itu juga disebut apa? Hijrah sahih. Ya, contoh dari apa? Hijrah dari makan riba dan juga hijrah dari perkara-perkara kemaksiatan yang lainnya. Jelas ya ikhwah? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, dan kitab ini insya Allah pertemuan yang terakhir, ya, di Selasa berikutnya, tentang permasalahan ketika Rasulullah SAW menjalankan aturan-aturan di kota Madinah. Ya, setelah itu berkaitan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kalau sudah kita membahas masalah ini, maka selesailah kitab ini. Insya Allah nanti kita akan bahas di kitab yang lainnya, insya Allah bismillah. Jadi kitab ini berbicara tentang masalah dasar, dari mulai kita mengenal bagaimana Allah Azza wa Jalla dan apa yang Allah inginkan bagi hambanya, dan kita mengenal bagaimana Islam beserta aturannya, dari mulai iman, Islam, iman, ihsan kita sudah pernah bahas, juga dari mulai bagaimana Rasulullah SAW diutus, kenapa Rasulullah diutus, ya, beserta kehidupannya, dari mulai fase Mekah kita belajar kemarin, kemudian kita mulai menginjak kepada hijrah, kemudian fase Madinah berikutnya kita bicara secara singkat, kemudian bagaimana meninggalnya Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari keburukan-keburukan serta kesyirikan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan anak cucu kita dan keturunan kita sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh di mata Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.